Aku baru sebulan bekerja sebagai penggali kubur di sebuah desa kecil di lereng gunung. Tempatnya sunyi, jauh dari keramaian, dengan kompleks pemakaman yang dikelilingi pohon bambu dan pepohonan tua. Awalnya aku menganggap pekerjaan ini sederhana, menggali, menunggu jenazah datang, lalu menutup tanah. Namun semuanya berubah sejak aku mendapat tugas menggali di sisi timur, dekat pohon beringin besar yang disebut warga sebagai pucuk mati. Hari itu langit mendung sejak pagi. Udara dingin menusuk meskipun belum masuk musim hujan. Aku membawa cangkul dan skop seperti biasa, berjalan melewati deretan nisan tua. Di lokasi yang ditunjuk, tanahnya tampak biasa saja, tapi saat cangkul pertama kuayunkan, ada suara aneh dari bawah, seperti bisikan yang tertahan. Aku berhenti sejenak, tapi menganggapnya hanya suara tanah atau akar. Namun semakin dalam aku menggali, tanahnya makin berat. Rasanya seperti melawan sesuatu yang enggan diganggu. Setiap galian seolah kembali terisi sedikit demi sedikit. Aku sempat mengira angin kencang telah membuat daun-daun dan debu menutupi lubang. Tapi ketika aku tinggalkan sejenak untuk istirahat, lubangnya hampir setengah tertutup kembali. Aku yakin tak ada orang yang lewat, apalagi bermain-main di area pemakaman yang bahkan warga setempat pun enggan datangi saat sore menjelang. Malam harinya, aku tak bisa tidur. Badanku lelah, tapi ada rasa berat di dadaku. Sekitar pukul 2 pagi, ponselku bergetar. Tak ada sinyal, tak ada pesan masuk. Tapi di layar, entah bagaimana, muncul notifikasi kamera aktif. Seolah aku sedang merekam. Ketika ku buka galeri, ada video berdurasi 10 detik. Gambar gelap, tapi ada suara. Suara cangkul menghantam tanah. Dan di detik terakhir, terdengar napas berat. Bukan napasku. Paginya, aku kembali ke lubang itu. Lubangnya sudah tertutup seluruhnya. Tidak ada tanda-tanda aku pernah menggali di sana. Kepala dusun datang membawa jenazah yang akan dikubur di tempat itu. Aku menjelaskan bahwa lubangnya sudah kembali tertutup dan perlu digali ulang. Tapi kepala dusun hanya menatapku lama. "Itu lubang untuk Pak Rahmat, kan?" tanyanya pelan. Aku mengangguk. Ia lalu menunduk. Suaranya hampir berbisik. "Pak Rahmat meninggal 5 tahun lalu. Sejak itu, setiap kali ada yang mencoba menggali di situ, lubangnya tak pernah selesai. Dulu, kami pikir cuma mitos. Tapi yang menggali biasanya pergi, tak pernah kembali kerja." Aku tak tahu harus berkata apa. Mereka akhirnya memilih lokasi lain. Namun rasa aneh itu belum hilang. Malam harinya, aku bermimpi berdiri di samping lubang yang sama. Di dalamnya ada seseorang menatap ke atas. Bukan minta tolong, tapi marah. Wajahnya tertutup tanah, matanya merah. Mulutnya bergerak cepat, meski tak terdengar kata. Saat aku terbangun, seluruh tubuhku dingin dan telapak tanganku penuh tanah basah. Besoknya aku berhenti bekerja. Namun setiap malam selama seminggu setelahnya, aku mendengar suara cangkul dari bawah rumah. Ketika aku periksa keluar, tak ada siapapun. Hanya suara napas berat dari kejauhan. Dan tanah di bawah kolong rumahku yang tiap hari terlihat sedikit lebih gembur.